Halo Sobat Milenial, balik lagi bareng Angel dalam podcast kesayangan kita yaitu podcast Bincang Pembangunan ala Kaum Milenial Big Bang. Hari ini kita akan membahas nih tentang komoditas kelapa. Seperti yang kita ketahui nih, Indonesia adalah negara kepulauan yang termasuk dalam daerah tropis, sehingga cocok sekali untuk tempat tumbuh kelapa. Sebelum membahas lebih lanjut nih ya, kita kenalan dulu kali ya sama para pakarnya, para narasumber nih. Yang pertama ada Ibu dari Kementerian Pertanian, Ibu Alia. Halo Ibu Alia, Halo Mbak Angel, gimana nih kabarnya Bu Alia? alhamdulillah baik. Mbak Angel sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bu Alia. Oke, next ke narasumber yang kedua yaitu petani kelapa, Bu Tia. Halo Bu Tia, Halo Mbak Angel. gimana nih kabar Bu Tia nih? Alhamdulillah baik sih Mbak. Alhamdulillah ya. Ya, Selanjutnya ada narasumber dari Kargil, Ibu Selvi. Halo Bu Selvi, Halo Mbak Angel, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan yang terakhir nih, narasumber kita dari Asosiasi Kelapa Indonesia, Bu Rina. Halo Bu Rina, Halo Mbak Angel. gimana kabarnya Bu? Baik-baik kan saat Ya, pandemi ini Bu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, berarti kabar-kabaran kita udah kelar nih ya. Oke, seperti yang kita ketahui kalau Indonesia itu merupakan negara agraris yang memerlukan perhatian khusus untuk mengolah sumber dayanya, terutama pada sektor pertanian, agar bisa kuat dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Sektor yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah sektor perkebunan. Perkebunan yang dimaksud ini adalah perkebunan kelapa, yang seperti kita tahu nih, kelapa ini punya julukan pohon kehidupan karena memiliki sumber manfaat yang sangat banyak. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja tanya-tanya ke narasumber kita, Bu Rina. Bagaimana sih Bu fakta yang terjadi dalam perkebunan kelapa di Indonesia saat ini? Oke, baik Mbak Angel. Jadi membahas mengenai kelapa itu sangat menarik ya. Sebagai negara tropis, Indonesia itu memiliki potensi tinggi untuk produksi kelapanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas areal tanaman kelapa pada tahun 2020 mencapai 3,377 juta hektar dengan total produksi sekitar 2,812 juta ton. Nah, dari luas tersebut, sebagian besar itu diusahakan oleh petani rakyat. Komoditas kelapa di samping dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri, sebagian juga diekspor yang akan mendatangkan devisa, sehingga komoditas kelapa ini dapat dijadikan salah satu sumber perekonomian nasional. Nah, tadi kan udah disampaikan juga ya oleh Mbak Angel kalau misalnya kelapa ini memiliki julukan tanaman kehidupan gitu. Bener banget, tanaman kehidupan karena seluruh bagian pohonnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kelapanya dan prospek pasar global. Jadi, alangkah lebih baik nih biar nilai tambahnya tuh lebih bagus juga dilakukan pengolahan, kayak misal dari air kelapa. Air kelapa itu biasanya diolah menjadi nata de coco atau vinegar, kecap, bahkan minuman lainnya. Terus juga untuk bagian daging kelapa. Daging kelapa tuh umumnya dijadikan kopra, di mana kopra ini sebagai bahan minyak kelapa ya, yang nantinya bakal diolah lagi jadi minyak goreng dan juga koko chemical. Terus juga ada bagian tempurung kelapa nih. Tempurung kelapa nih biasanya digunakan untuk tepung arang, karbon aktif, kerajinan, terus juga bahkan ada yang make tempurung kelapa tuh buat pengganti gayung. Lalu ada juga bagian sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini biasanya dipakai buat matras, isi jok atau kursi. Lalu tak jarang juga digunakan sebagai bahan bakar, anyaman tali, keset. Terus ibu-ibu nih biasanya pakai sabut kelapa buat media tanam anggrek. Nah, selain itu juga ada bagian batangnya. Batangnya itu bisa digunakan sebagai bahan jembatan, furniture, ataupun bahan bangunan lainnya.
Lalu bagian daunnya kelapa itu biasanya dijadikan kerajinan, terus juga atau janur buat yang pengantin. Terus nih buat lebaran ya, menjelang lebaran tuh biasa dipakai buat bahan pembungkus ketupat. Ataupun ada yang make daun kelapa ini jadi atap rumah. Terus bagian yang terakhir tuh tangkai anak daun. Nah, biasanya tangkai anak daun ini dikeringkan lalu disatukan menjadi sapu lidi. Jadi cukup banyak banget kan dari seluruh bagiannya kelapa tuh bisa dimanfaatkan gitu. Pas banget dijulukin sebagai tanaman kehidupan. Nah, di Indonesia sendiri itu kan merupakan negara produksi kelapa terbesar di dunia, mengalahkan Filipina, India, Sri Lanka, Brazil, Vietnam, Meksiko, Papua Nugini, Thailand, dan Malaysia. Nah, meskipun berada di urutan pertama penghasil kelapa dunia, pengusaha produksi kelapa sebagai komoditas ekspor sesungguhnya itu adalah Filipina. Hal ini tuh terjadi karena keseriusan dan ketekunan Filipina dalam mengelola produksi kelapa yang mampu menghasilkan 125 produk olahan dari kelapa. Sedangkan Indonesia sendiri itu baru mencapai 25 jenis olahan saja. Nah, kalau nanya nih, gimana aja sih daerah sentra produsen kelapa di Indonesia terbesar tuh apa aja? Itu berdasarkan data BPS, ya daerah penghasil kelapa terbanyak di Indonesia pada tahun 2021 itu mayoritas di luar Pulau Jawa. Yang pertama tuh ada Riau, lalu disusul Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Nah, pada tahun 2017, Indonesia itu menjadi eksportir produk kelapa dalam bentuk minyak kelapa dan kelapa yang dikeringkan, atau bisa kita katakan kelapa setengah jadi gitu ya. Menjadi eksportir kelapa setengah jadi itu yang kedua di dunia pada tahun 2017. Nah, Indonesia hanya unggul dalam ekspor kelapa yang masih berada di dalam kulit dengan jumlah ekspor mencapai 58% dari ekspor yang ada di dunia. Nah, sangat disayangkan kan jika Indonesia itu hanya mampu memproduksi kelapa dalam bentuk setengah jadi aja. Sedangkan pohon kelapa sendiri itu banyak banget kan manfaatnya. Nah, jadi perlu adanya hilirisasi dengan pengembangan produk turunan kelapa agar meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelapa, sehingga akan memberikan dampak positif yang lebih untuk petani dan perekonomian Indonesia. Seperti itu, Mbak Angel. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan yang cukup panjang dari Bu Rina ya. Wah, ternyata banyak banget fakta-fakta yang baru kita ketahui ya, Sobat Milenial. Setelah mengetahui fakta nih, adakah nih tambahan dari Bu Tia nih, selaku pihak yang turun langsung sebagai petani, terkait dengan isu yang ada nih? Oke. Nah, wah penjelasan dari Mbak Rina ini cukup rinci sekali ya, banyak banget nih manfaat dari kelapa, tapi mungkin sayangnya ada beberapa problem dari sisi proses pengolahannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ini salah satu isu yang cukup krusial. Pada umumnya nih, memang produksi itu menjadi permasalahan yang sering dialami, seperti kelapa ini, Mbak Angel. Jadi produksi kelapa sempat turun sekitar 1-2 tahun terakhir, di mana kebutuhan bahan baku kelapa untuk industri domestik saat ini hanya bisa terpenuhi sekitar 60%. Hal itu dikarenakan industri di dalam negeri mengalami kesulitan memperoleh bahan baku kelapa, karena mayoritas produksi kelapa diekspor dalam bentuk mentahnya saja. Nah, di sisi lain nih Mbak, dengan dibukanya pasar global, sebagian buah kelapa di beberapa sentra produksi kelapa menjadi incaran beberapa negara tetangga yang kekurangan bahan baku kelapa itu sendiri. Hal tersebut berakibat berkurangnya pasokan bahan baku pada beberapa pabrik pengolah kelapa di beberapa daerah. Adapun masalah lain yang muncul seperti menurunnya luas lahan kelapa, umur kelapa yang semakin tua, dan berkurangnya minat para petani kelapa dalam menanam maupun memelihara tanamannya secara mandiri. Karena apa ya? Karena rendahnya nilai yang diperoleh oleh petani kelapa. Itu mungkin isu pertama yang bisa saya sampaikan pada Sobat Milenial hari ini. Oke, makasih Bu Tia. Berdasarkan isu yang udah disampaikan Bu Tia nih, yaitu isu produksi ya. Bagaimana nih pendapat Bu Selvi selaku peneliti mengenai penyebab isu produksi kelapa?
Baik, Mbak Angel. Terima kasih nih Mbak Angel atas pertanyaannya. Isu mengenai produksi kelapa ini merupakan salah satu isu yang cukup menarik nih untuk kita bahas. Seperti yang sudah dijelaskan nih oleh Bu Tia selaku petani kelapa nih mengenai isu produksi. Isu ini memang nyata Mbak Angel terjadi di lapangan. Nah, penurunan produksi ini merupakan salah satu kasus yang cukup complicated ya. Ini karena banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah ini. Nah, antara lain penyebab dari penurunan produktivitas ini yaitu tanaman yang sudah tua. Memang kebanyakan tanaman di perkebunan milik masyarakat ini sudah tua, jadi hasilnya ini tidak cukup banyak seperti itu Mbak Angel. Nah, selain itu karena faktor tanaman sudah tua, ternyata tanaman yang dipakai oleh petani kita ini bukan merupakan ini varietas unggul. Jadi hasilnya ini tidak begitu maksimal seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada serangan hama penyakit, lalu adanya juga alih fungsi lahan, dan juga penurunan luas areal tanam seperti itu. Nah, untuk serangan hama penyakit ini ada beberapa hama yang cukup sering nih menyerang tanaman kelapa kita nih. Nah, antara lain ini adanya kumbang nyiur atau mungkin ini di ilmiah kita nih punya nama ilmiah Oryctes rhinoceros. Lalu ada juga kumbang sagu atau nama ilmiahnya Rhynchophorus virginianus. Nah, selain itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Rina ya selaku asosiasi bahwa tanaman kelapa ini kan cukup morfologinya juga cukup ini ya complicated karena ada bunganya, lalu kita juga bisa manfaatkan segala bagiannya. Nah, ini ternyata di bunganya juga ini terdapat hama juga yang menyerang. Nah, ini ternyata hamanya itu adalah ulat Tirataba sp. Nah, selain itu juga buahnya ini juga cukup juga sering diserang oleh hama. Ini ada tupai dan juga tikus. Nah, hama sendiri ini juga tidak hanya menyerang untuk kegiatan on farm, ternyata ketika untuk penyimpanan juga masih ada hama yang sering menyerang. Nah, ini kita kenal juga sebagai hama gudang. Ya, ini hama yang menyerang ketika kita menyimpan kelapa ini seperti itu. Nah, hama-hama itu biasanya tuh ada Corsira sp, lalu ada Dolesa sp, ada Necrobia sp seperti itu. Nah, sebenarnya dengan adanya penurunan produktivitas ini dan juga produksi ini dapat berimbas kepada banyak hal, Mbak Angel. Nah, salah satunya pastinya devisa negara kita, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, ini menurut data BPS bahwa kelapa ini merupakan salah satu penyumbang devisa negara kita. Ini menempati posisi keempat terbesar. Nah, selain itu juga dengan adanya penurunan produksi ini berimbas atau mengancam kepada sumber pendapatan asli daerah. Selain itu juga kepada sumber pendapatan petani dan juga masyarakat tentunya. Seperti itu Mbak Angel. Oke, baik Bu Selvi. Terima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya itu cukup menarik ya, Sobat Milenial. Setelah mengetahui nih penyebabnya, akan jauh lebih baik penyebab itu kita tangani ya. Nah, menurut Bu Selvi nih, bagaimana cara menangani isu produksi tersebut? Baik, Mbak Angel. Nah, tadi sudah kita coba paparkan ya ini penyebab-penyebabnya itu kan ada beberapa hal. Nah, pastinya untuk mengatasi hal tersebut kita tidak hanya melakukan satu hal. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produksi dan juga produktivitas kelapa. Nah, cara yang pertama kita dapat melakukan peremajaan tanaman kelapa karena sudah seperti yang dijelaskan tadi bahwa memang kebanyakan tanaman kelapa kita ini sudah tua. Nah, dengan tanaman sudah tua ini tentunya tingkat produktivitasnya sudah mulai menurun seperti itu. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan varietas benih unggul bersertifikat yang telah ditetapkan oleh Balit Palma. Balit Palma sendiri merupakan balai penelitian tanaman palma. Nah, Balit Palma ini sudah mengeluarkan 3 jenis varietas unggul nasional. Nah, ini ada 3 ini yaitu ada kelapa dalam, lalu ada kelapa genjah, dan juga kelapa hibrida. Nah, ini kami ada beberapa saran varietas unggul yang dapat digunakan oleh petani kita. Ya, ini ada kelapa dalam tengah, lalu ada kelapa genjah salak, dan juga kelapa hibrida Indonesia 1 atau biasa kita sebut sebagai Kina 1. Nah, tadi salah satu penyebabnya juga adanya alih fungsi lahan. Nah, kaitannya dengan perluasan lahan perkebunan kelapa, maka kita perlu lakukan pendataan ulang yang lebih akurat tentang
kepemilikan, lalu ada juga fungsi, serta tata guna lahan yang ada, agar data yang kita miliki nantinya ini seragam, jadi tidak berbeda-beda antar instansi, seperti itu. Nah, hal ini kenapa kita lakukan, karena tujuan kita lakukan ini itu untuk lahan-lahan perkebunan kelapa yang sudah ada, dan juga hutan-hutan yang tersisa nantinya tidak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa. Seperti itu, Mbak Angel. Izin berbicara, Mbak Angel. Nah, oke, kalau melihat penjelasan dari Mbak Selvi, jadi untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas kelapa, itu salah satunya dapat dilakukan dengan peremajaan tanaman kelapa atau menggunakan bibit kelapa yang unggul ya, Mbak ya. Jadi saya ingin bertanya kembali nih, Mbak, tapi apakah ada strategi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan pengembangan produksi kelapa ini ya, Mbak? Baik, terima kasih. Ini Bu Tia, ini ada tanggapan langsung nih ya dari petani. Nah, jadi begini Bu Tia, untuk strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pengembangan produksi kelapa ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, ini cara yang pertama, yakni kita dapat melakukan pelatihan budidaya tanaman kelapa. Mengapa hal ini penting? Karena kegiatan on-farm sendiri merupakan salah satu kegiatan yang utama atau kegiatan inti dari perkebunan kelapa, seperti itu. Nah, setelah nantinya kita melakukan pelatihan budidaya di kegiatan on-farm, kita juga akan melakukan pelatihan penanganan pasca panen. Nah, kegiatan pasca panen sendiri kita bedakan menjadi 2 kegiatan, yaitu ada kegiatan pengumpulan, serta kegiatan penyortiran dan penggolongan buah. Nah, untuk pengumpulan buah sendiri nantinya, buah itu akan kita kumpulkan menggunakan keranjang atau alat angkut yang tersedia. Nah, buah-buah yang sudah kita kumpulkan nantinya kita satukan di satu tempat, yakni tempat pengumpulan hasil atau biasa kita sebut sebagai TPH. Nantinya di TPH ini buah-buah yang sudah kita panen, kita tumpuk menjadi satu tumpukan dengan tinggi maksimal 1 meter dengan berbentuk piramida dan juga longgar. Nah, untuk kegiatan penyortiran dan juga pengolongan buah, nantinya kita akan melakukan penyortiran buah-buah yang kosong, tidak berair, atau memiliki bunyi nyaring, bila diguncang, serta rusak atau luka kena hama, kan kita singkirkan atau kita buang, karena memang sudah tidak layak digunakan. Nah, untuk buah-buah yang memang tidak memenuhi standar, seperti buahnya itu memiliki ukuran kecil, atau mungkin kelapanya ini butirannya pecah, atau mungkin sudah berkecambah, nantinya buah-buah ini akan kita alokasikan untuk pengolahan kopra, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kelapa yang sudah kurang masak nih ketika kita panen, nantinya akan kita jual langsung. Namun tentunya sebelum kita jual akan kita lakukan pencuitan atau pembuangan kulit bagian luar buah, seperti itu. Untuk budidaya sendiri, kita melakukan pengelolaan tanaman terpadu atau biasa kita sebut sebagai PTT. Nah, nantinya PTT ini akan menerapkan teknologi yang sesuai dengan agroekosistem dan juga sosial ekonomi petani berdasarkan komponen teknologi yang memang sudah disediakan penyuluh pertanian atau pembimbing lapang, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas untuk pelatihan di on-farm-nya, lalu pelatihan pasca panennya. Mungkin kita bergeser sedikit untuk ke hilirnya, yakni kita dapat lakukan sertifikasi benih. Nah, sertifikasi benih ini apa? Yaitu penerbitan sertifikat benih yang dilakukan oleh lembaga terkait. Nah, benih-benih ini tentunya sudah melalui pengujian laboratorium serta pengawasan. Nah, nantinya ketika semua langkah-langkah tadi sudah kita lakukan, kita akan melakukan pendampingan, pemasaran, dan juga manajemen pemasaran hasil. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Selvi atas jawabannya. Berarti sudah cukup terjawab ya Bu Tia atas pertanyaan tadi ya. Oke, next kita lanjut. Kan tadi udah ada nih isu korupsi ya. Adakah lagi isu yang ada pada komoditas kelapa ini nih? Mungkin Bu Tia bisa bantu. Tentunya ada, Mbak. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Angel. Saya sekarang beralih nih, mencoba untuk melihat dari sisi ekspor. Tentu saja ada isu mengenai kelapa ini, Mbak. Saya coba jelaskan pada sobat milenial yang hadir hari ini
Nah, kalau melihat dari data BPS, ekspor minyak kelapa merosot 24,65% dari 1,14 miliar US dollar pada Januari sampai Oktober 2015 menjadi 860,87 juta US dollar pada Januari sampai Oktober 2016. Nah, selain itu diikuti dengan penurunan nilai ekspor kopra sebesar 69% dari sekitar 28,4 juta US dollar pada Januari sampai Oktober 2015 menjadi 8,6 juta US dollar pada Januari sampai Oktober 2016. Nah, hal itu juga dapat menyebabkan turunnya kontribusi kelapa dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, apalagi dilihat dari belum efektifnya para petani maupun pemilik industri pengolahan kelapa yang belum bisa mengoptimalkan ketersediaan sumber daya kelapa ini. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Mbak Angel. Oke, makasih Bu Tia atas penjelasannya. Berarti memang ada ya isu dari ekspor ini. Bahkan petani kelapa pun tahu ada isu di nilai ekspor ini ya. Tadi kan kita udah bertanya dari sisi peneliti dan sisi petani ya. Mungkin kita ganti ke sisi pemerintah selaku pemberi kebijakan. Bagaimana pendapat Bu Alia mengenai penyebab isu ekspor pada kelapa? Baik, terima kasih Mbak Angel atas pertanyaannya. Nilai ekspor yang menurun tersebut dapat disebabkan oleh kelapa yang dihasilkan oleh Indonesia masih diekspor dalam bentuk kelapa segar dalam batok. Penjualan kelapa segar dalam batok tersebut dikarenakan harga kopra yang naik turun atau tidak stabil, sehingga petani lebih memilih untuk menjual dalam bentuk kelapa utuh. Selain karena harga kopra yang tidak menentu, ketatnya saingan dari beberapa minyak nabati lain juga menjadi alasan. Salah satunya yakni minyak kelapa sawit atau CPO, serta minyak kedelai. Lalu selanjutnya, pada produk minyak kelapa yang akan diekspor, produsen masih banyak yang belum memerhatikan standar ekspor, sehingga produk tersebut belum bisa diekspor karena belum terpenuhinya standar tersebut. Begitu Mbak Angel. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Memang isu ekspor ini tidak pernah ada habisnya ya Sobat Milenial. Kira-kira nih menurut Bu Alia, bagaimana cara menangani isu ekspor ini pada komoditas kelapa? Baik. Nah, nilai ekspor yang menurun tersebut dapat ditangani dengan mengolah kelapa sehingga menjadi berbagai produk turunan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah kelapa tersebut. Produk tambahan tersebut dapat berupa minyak kelapa atau VCO yang permintaannya akhir-akhir ini terus meningkat. Lalu ada nata de coco ataupun kelapa kering yang saat ini produk tersebut sangat dibutuhkan pada industri makanan ataupun minuman di benua Eropa. Selain itu, nilai ekspor yang menurun tersebut dapat ditangani dengan pencarian pasar baru, dalam hal ini negara tujuan ekspor. Pencarian pasar baru tersebut sangat dimungkinkan, sebab masih tingginya permintaan akan kelapa serta produk turunannya. Produk yang nantinya akan diekspor tersebut harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan negara tujuan ekspor, sebab setiap negara mempunyai standar yang berbeda-beda. Seperti pada produk minyak kelapa atau VCO, standar yang harus dipenuhi oleh produsen yaitu minyak kelapa tersebut haruslah berbau serta beraroma seperti kelapa pada umumnya, lalu tidak tengik dan mudah cair. Dan secara visual, minyak kelapa tersebut haruslah jernih, bening, dan tanpa warna. Gitu. Oke, baik Bu Alia. Jadi untuk mendorong kembali nilai ekspor kelapa ini, petani seperti saya ya itu harus lebih bisa mengembangkan atau mungkin melakukan inovasi pada produk turunan kelapa ya Bu. Dan mungkin petani milenial juga harus melek dan pandai-pandai dalam melihat pangsa pasar dari kelapa ini agar tujuan ekspor nih. Kalau ekspor tuh pasti bahasanya sangat luas, kompleks gitu kan. Pasti nyangkutnya sama devisa negara gitu kan. Jadi ya mungkin itu sih ya yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bu Alia. Terima kasih atas saran yang telah diberikan ya Bu. Oke, makasih Bu atas jawaban dan tanggapan dari Bu Tia ya.
Tadi kan udah ada isu produksi, udah ada isu ekspor. Kira-kira nih, adakah isu dari internalnya saat ini nih di komunitas kelapa saat ini? Mungkin ke Bu Tia atau Bu Rina selaku yang turun langsung. Oke, baik. Mungkin saya dulu kali ya yang bakal jawab. Tentu masih ada isu lainnya nih Mbak Angel, yaitu pada subsistem hilir. Perkembangan sektor industri kelapa itu kan semakin pesat ya, itu yang turut memberikan dampak pada sektor lain, baik dampak positif maupun negatif. Nah, kalau misal dilihat dari sisi positif, itu perkembangan industri bermanfaat pada sektor perekonomian, yang mana begitu banyak lapangan pekerjaan tercipta. Nah, selain itu juga pemanfaatan teknologi baru yang akhirnya diaplikasikan di berbagai bidang. Nah, adapun dampak negatif dari perkembangan industri yang ini tuh yang sangat terasa adalah berasal dari limbah industri yang merugikan masyarakat sekitar. Nah, limbah industri yang sering dijumpai pada industri pengolah kelapa adalah pencemaran bau limbah, di mana banyak pabrik yang belum maksimal dalam pengolahan limbah industri kelapa, sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Hal itu dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama yang bermukim dekat dengan pabrik pengolahan kelapa itu. Mau nambahin nih dari penjelasan yang sudah dipaparkan sama Mbak Rina. Mungkin saya ambil contoh yaitu salah satu kasus pada industri tepung kelapa di Riau, di mana aktivitas yang mereka lakukan itu memberikan dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran bau busuk yang berasal dari kelapa busuk hasil sortiran. Selain itu, ada juga pencemaran yang didapati dari limbah hasil pengolahan tepung kelapa. Jadi limbah pengolahan tadi bisa mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Seperti itu sih Mbak Angel. Oke, terima kasih Bu Rina dan Bu Tia atas penjelasannya ya. Wah, isunya cukup kompleks ya, Sobat Milenial. Jadi, apa sih sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk menangani isu ini nih? Mungkin langsung ke Bu Alia ya, bagaimana cara menangani isu tersebut. Baik, terima kasih Mbak Angel atas pertanyaannya. Dalam menanggapi isu tersebut, pabrik pengolahan kelapa yang berada di kawasan permukiman haruslah direlokasi ke kawasan industri. Hal tersebut dilakukan sehingga dapat meminimalkan pencemaran lingkungan yang muncul dari operasional pabrik. Nah, apabila pabrik tersebut sudah dibangun di kawasan permukiman, maka limbah yang dihasilkan haruslah diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Lalu pabrik tersebut haruslah secepatnya direlokasi ke kawasan industri. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Wah, Sobat Milenial, hari ini kita jadi tahu ya, bagaimana kelapa itu memiliki daya saing. Bagaimana kelapa ada isunya loh, dan kita juga berbincang-bincang mengenai bagaimana menangani isu yang ada. Mungkin saya rangkum ya dari perbincangan-perbincangan kita hari ini, bahwa komunitas kelapa itu memiliki 3 isu yang penting, yaitu produksi dan produktivitas yang menurunnya nilai ekspor, dan penggunaan sarana prasarana yang masih kurang. Strategi yang disarankan diantaranya itu melakukan peremajaan tanaman kelapa, menggunakan bibit kelapa yang unggul, mengolah kelapa menjadi berbagai produk turunan yang dapat meningkatkan nilai tambah kelapa tersebut, dan adanya relokasi pabrik dari yang tadi kawasan pemukiman warga gitu ya ke kawasan industri. Baiklah Sobat Milenial, udah banyak banget yang dijelasin, udah banyak informasi kita pada hari ini yang kita tangkep. Sebelumnya kita terima kasih dulu nih ke ibu-ibu dari Bu Alia, Bu Selvi, Bu Rina, Bu Tia, karena udah menemani kita, udah memberikan informasi yang banyak. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Angel. Ya. Tapi Terima kasih banget kesempatannya. Iya. Sayang sekali nih waktu kita hanya sampai saat ini Sobat Milenial. Maka dari itu berakhirlah podcast kita. Saya Angel, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bincang Pembangunan ala kaum milenial selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu.
Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih lagi Bu. Mbak Terima Angel. kasih Mbak Angel Sehat-sehat Mbak atas Angel. kesempatannya. Ya, selalu Bu. Jangan Lain lupa kali ketemu undang-undang lagi ya. ya. Iya. Oke, siap Bu.